Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain komunikasi dari Apple. Sepertinya semua sudah pasti tahu kalau produk Apple itu keren. Yang lebih keren bagaimana Apple melakukan desain komunikasinya. Desain komunikasi visual mengatur bagaimana cara berkomunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan. Apa itu desain komunikasi? Adalah sebuah disiplin ilmu yang mengatur bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Tujuannya adalah pesan yang ingin disampaikan. Elemen desain komunikasi yaitu elemen-elemen yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi ini dibagi menjadi dua. Dan kedua ini harus bersinergi untuk sebuah pesan yang efektif, yaitu visual dan copy. Visual adalah elemen grafisnya, sedangkan copy adalah elemen tulisnya. Apakah lukisan sebuah desain komunikasi? Karya seni adalah ekspresi sang artis diinterpretasi oleh para penikmat seni. Saya akan jelaskan sedikit saat seorang pelukis, fotografer, atau seniman lainnya menampilkan karya seni mereka tidak berusaha berkomunikasi dengan pemikat seni lainnya, tetapi mereka berekspresi dan penikmat seni pun menginterpretasi karya mereka. Seni bisa sangat subjektif karena interpretasi setiap orang bisa berbeda-beda. Karya seni bebas untuk diinterpretasi. Tapi sebuah desain komunikasi pesannya harus jelas tersampaikan. Di sini ada karya seni bebas untuk diinterpretasi dan di sebelahnya, tapi sebuah desain komunikasi pesannya harus jelas tersampaikan. Mungkin di sini serunya sebuah desain komunikasi bukan karya seni dan kreatifnya bukan seniman. Ia harus berkomunikasi secara jelas. Jadi yang melihat komunikasi tersebut tidak lagi berinterpretasi. Mari kita langsung lihat saja penaparannya seperti apa, dan menariknya kita akan melihat contoh-contoh desain komunikasi yang bagus dari sebuah brand dan perusahaan teknologi yang mungkin secara image yang seharusnya perusahaan teknologi itu kaku dan terlalu teknis dan lain-lain. Apple itu bukan perusahaan teknologi, tapi perusahaan desain. Iklan Apple. Yang pertama ada 1984. Iklan yang memorable dan konteksnya bukan cuma iklan Apple, tapi ini menjadi salah satu iklan yang paling legendaris hingga sekarang. Apalagi kalau bukan iklan Macintosh yang berjudul 1984. Saya akan menceritakan secara singkat konteksnya seperti apa. Lihat dari bagaimana dia mengkomunikasikan produknya, melihat desain komunikasi Apple. Yang pertama ada kampanye iklan, yang kedua ada keynote event. Dari yang pertama, iklan 1984, ceritanya dulu iklan ini digambarkan seperti dunia distopia di mana orang-orang terlihat sama, seragam, dan bergerak layaknya robot. Mereka duduk menatap layar besar di mana terlihat seorang bos atau pemimpin yang sedang berbicara. Tiba-tiba seorang wanita dengan tampilan yang sama sekali berbeda dengan orang-orang tersebut dan berlari sambil membawa palu besar lalu menghancurkan layar besar tersebut. Nah, kenapa iklan ini sangat legendaris? Karena berhasil mengkomunikasikan konteks persaingan bisnis pada saat itu. Saat Apple mengeluarkan Macintosh di tahun 1984, karena produk PC dimonopoli oleh IBM, baik kantor ataupun personal, dan disimbolkan dengan orang yang berseragam dan bergerak layaknya robot, sedangkan Big Boss yang berbicara di layar besar adalah simbolisasi IBM. Dan tentu saja seorang wanita dengan tampilan yang berbeda dan menghancurkan semuanya adalah menginterpretasi dari Apple atau Macintosh ya. Komunikasi tentang Macintosh yang akan meruntuhkan dominasi dan monopoli dari IBM. Hasilnya 1984 menjadi salah satu iklan yang paling legendaris sampai saat ini. Dan tahu posisi IBM dan Apple seperti apa sekarang. Yang kedua ada MacBook Air envelope. Di antara kompetitor yang mempunyai notebook yang tebal dan besar, bagaimana cara Apple mengkomunikasikan MacBook Air yang tipis dan ringan? Gampang, Apple cukup memperlihatkan sebuah amplop surat dan ketika dibuka, di dalamnya ternyata sebuah laptop dan ditutup dengan kata The World's Tiniest Notebook, dan tidak perlu memberikan deskripsi.
bahwa laptop MacBook ini tipisnya segini, beratnya segini. Ide komunikasinya sakingnya tipis sampai bisa masuk ke amplop surat. Dan yang selanjutnya, Apple Keynote. Apple akan membahas presentasi dari Apple, hal-hal apa saja yang bisa dipelajari dari presentasi dari produknya. Jangan tunjukkan, tapi ceritakan. Manusia itu suka bercerita dan suka mendengar cerita. Itu cara kita memproses sebuah pesan dan berkomunikasi. Apple sangat mengerti ini. Steve Jobs adalah sebuah storyteller yang sangat baik. Dia tidak hanya menunjukkan, tapi membungkusnya dengan sebuah cerita. Pada saat iPhone diluncurkan dari Steve Jobs, awal berkata, "This is a new day I have been looking forward to for 2.5 years." Dan seperti penonton, pasti kalian merasa, wah ini keren banget pasti. Dia terus building story dengan bilang, "Every once a while, a revolutionary product comes along that changes everything." Ini adalah cara Steve Jobs membangun cerita, dan di akhir presentasinya pun dia mengakhiri dengan surprise factor. Selanjutnya, keep it smile. Caranya gimana? Dengan menggabungkan visual dan copy sesimpel mungkin. Saat mau menyampaikan efisiensi dan power dan performa, nggak usah pakai chat ribet gini. Cukup tampilkan chart yang sangat simpel. Saat menyampaikan efisiensi power dan performa dari M1 chip, cukup dengan grafik seperti dengan chart yang simpel banget. Nggak ada angka yang aneh-aneh, dengan grafik yang seperti ini. Audiens pun tahu bahwa M1 chip memiliki performa yang tinggi dan konsumsi daya yang rendah. Oke, kita sudah membahas kampanye iklan dari Apple. Kita sudah mengambil kesimpulan dari presentasi dari Apple. Terakhir, saya akan share deskripsi dari produk-produknya yang menurut saya menarik banget. Deskripsi dan produknya ini bisa dilihat di websitenya Apple. Yang pertama ada The Power of Copywriting. Mari kita lihat dari visualnya dulu. Apple selalu mempresentasikan produk dengan kualitas foto terbaik, dengan background yang clean, kalau nggak hitam ya putih, tujuannya jelas, supaya target audiens fokus ke produknya. Namun, yang nggak kalah keren dari visual produk Apple adalah kopinya, alias bagaimana Apple mendeskripsikan produknya. Contohnya deh, yang lagi hangat-hangatnya di mana tahun lalu Apple mengeluarkan iPad terbarunya, yaitu iPad Pro. Di mana Apple mendeskripsikan, "Your next computer is not a computer." Sebenarnya maksudnya adalah ini iPad mempunyai kemampuan layaknya komputer, tapi Apple mentwistnya jadi calon komputer kalian berikutnya bukan sebuah komputer, tapi sebuah iPad. Itulah the power of copywriting. Apalagi pas Apple mendeskripsikan iPhone SE, yaitu lost to love, less to spend. The only thing even close was our last chip. Pada saat mendeskripsikan A14 Bionic chip Apple, nulisnya, "The only thing even close was our last chip." Mereka tidak mengcompare dengan prosesor lainnya, tapi mengcompare dengan chip mereka yang lama. Dan secara langsung ngomong chip-chip yang lain nggak bisa lah disandingin dengan chip kita. Ini keren banget sih. Desain komunikasi yang kita tarik dari Apple, itu saja mungkin yang bisa dipelajari dari Apple, dan saya simpulkan di presentasi kali ini. Dan ini sangat menguatkan bahwa Apple bukan ditunggu produk-produknya, namun juga dipelajari cara berkomunikasinya. Dan menurut saya sebuah produk yang bagus harus disampaikan dengan cara yang menarik juga.